Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun engkau berada, pagi hari ini kita sama-sama akan berdoa kepada Tuhan. Kita naikkan semua pergumulan kita secara terbuka kepada Tuhan. Segala beban kita katakan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita naikkan sambil kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih memberikan kita hari yang baru untuk kita sama-sama bersyukur kepada Dia. Dia Tuhan yang baik, dan dikatakan dalam firman-Nya tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang mau mengorbankan atau memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Dan Dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Dia mati untuk saudara dan saya. Pagi hari ini kita memuji Dia, kita menyembah Dia. Tuhan, Engkau sahabat kami. Kau mau mati buat kami. Kami bersyukur di dalam kehidupan kami. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga. Mari sama-sama katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Terima kasih Tuhan, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat, Kau dekat. Seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaan.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam persekutuan doa pagi. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 33, ya, satu ayat yang pendek. Ya, kita akan baca sama-sama ayat ini dan biarlah kita boleh mengingat ayat ini, ya. Demikian bunyi firman Tuhan 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sekali lagi saya bacakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara, saya tidak tahu apakah saudara pernah melihat atau membaca mengenai sosok yang ada dalam gambar ini, saudara. Namanya adalah Oksana Oleksandrivna Malaya, atau yang biasa orang lebih kenal Oksana Malaya. Saudara, pada waktu saya mencoba mempersiapkan renungan ini, saya menemukan kisah Oksana Malaya ini, sudah menarik sekali bahwa dikatakan Oksana Malaya ini dia lahir di tengah-tengah keluarga yang cukup bermasalah. Kedua orang tuanya dikatakan adalah pecandu alkohol. Mereka berdua cukup parah, saudara. Sampai-sampai saking parahnya, saudara, dikatakan bahwa mereka tidak lagi sanggup untuk merawat anaknya Malaya ini. Satu kali dikatakan, saudara, karena kecanduan mereka yang begitu buruk, saudara, mereka kemudian membuang Malaya anaknya sendiri ini, saudara, di taman bagian belakang halaman rumahnya. Dia tinggalkan Malaya kecil itu, dia biarkan Malaya yang pada waktu itu berusia dikatakan 3 tahun. Dia tinggalkan anak yang berusia 3 tahun itu di taman belakang di rumah mereka, saudara. Dan singkat cerita kita nggak tahu apa storynya yang terjadi, tapi sejak hari itu dikatakan, saudara, bahwa Malaya ini hidup terpisah dengan orang tuanya. Dia tidak lagi bersama dengan papanya, dengan mamanya, saudara. Dan mulai hari itu dia mulai tinggal bersama kumpulan anjing-anjing yang ada di belakang rumah mereka, saudara. Sejak usia 3 tahun dia tidur bersama kumpulan anjing-anjing. Dia makan makanan anjing. Dia minum minuman anjing. Kadang-kadang daging mentah, tapi kadang-kadang jarang juga sisa-sisa sampah. Itu yang menjadi makanannya sehari-hari. Saudara, pada waktu mendengar kisah ini, tentu saudara, kisah ini cukup menyayat hati. Mungkin kita pikir, bagaimana mungkin ada orang tua yang begitu keji, yang begitu tega, melakukan sesuatu hal yang sangat tidak masuk akal, saudara. Sulit memang kalau kita cerna kisah ini. Tapi saudara, itulah faktanya. Ada orang tua yang punya anak namanya Oksana Malaya, dan dia tinggalkan Oksana Malaya ini hidup bersama dengan kumpulan anjing-anjing yang ada di taman belakang rumahnya. So, selama bertahun-tahun anak ini, Malaya ini, dibiarkan begitu saja. Selama lebih kurang 6 tahun dikatakan Malaya ini sampai akhirnya didapati oleh pihak kepolisian karena ada yang melaporkan, Malaya tinggal bersama sekumpulan anjing. Tapi tahu saudara, yang menarik kemudian adalah ketika ada orang yang mendapati Malaya kena laporan itu, saudara, didapati ada sebuah hal yang menarik. Dikatakan bahwa Malaya kecil itu, yang adalah manusia yang lucu imut itu, saudara, tiba-tiba berubah menjadi berperilaku persis sama seperti anjing, saudara. Saudara, kita tahu bagaimana kira-kira gambaran anjing, saudara. Saudara, Malaya ini berjalan tidak dengan kedua kakinya. Dia berjalan dikatakan dengan kedua tangan dan kedua kaki. Persis seperti bagaimana anjing berjalan. Dia kerap kali menjulurkan lidahnya persis seperti anjing yang biasa lakukan. Dia mengendus, dia mencakar, dia menyalak setiap kali dia berjumpa dengan sesuatu yang asing. Saudara, dia lakukan semua serupa dengan apa yang anjing pada umumnya lakukan, saudara. Bagaimana mungkin manusia kemudian tiba-tiba berperilaku seperti binatang seekor anjing, saudara? Saudara, kalau kita dengar kisah ini, kalau kita pelajari, kita cerna kisah ini, saudara, tentu kisah ini memberikan banyak sekali pembelajaran bagi kita. Tapi ada satu pembelajaran yang paling penting, yang paling jelas, yang hari ini saya ingin highlight adalah betapa besarnya pengaruh sebuah lingkungan atau pergaulan dalam membentuk kehidupan seorang manusia kita ini, saudara. Perhatikan baik-baik, saudara. Pelajaran yang penting yang bisa kita dapat dari kisah ini, saudara, betapa besar pengaruh sebuah lingkungan atau pergaulan dalam membentuk kehidupan seseorang. Bayangkan seorang Malaya yang adalah manusia. Karena dia tinggal dalam lingkungan kumpulan anjing. Dia hidup dengan cara seperti anjing, saudara. Saudara, ketika seseorang berada di lingkungan atau pergaulan yang baik, maka kemungkinan besar orang itu akan bertumbuh baik. Sebaliknya, saudara,
jika seorang itu berada dalam lingkungan atau pergaulan yang buruk, maka kemungkinan besar ia pun akan bertumbuh menjadi pribadi yang buruk. Saudara, kesadaran inilah yang kemudian mendorong Paulus untuk memberikan teguran dan nasihat. Seperti yang kita tadi baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 33 kepada jemaat di Korintus, saudara. Saudara, Paulus sadar bahwa betapa penting pergaulan itu, betapa dahsyatnya pergaulan buruk itu, karena itu bisa merusak kebiasaan yang baik. Dan betul, saudara, Paulus menemukan itu. Itu sebab Paulus berkata, saudara, jangan kamu sesat. Jangan kamu sesat. Terjemahan ini lebih tepat kalau kita lihat dalam bahasa asing, dikatakan berhentilah disesatkan. Karena pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Orang-orang percaya di Korintus atau orang-orang yang hidup di Korintus bukanlah tidak tahu mengenai ungkapan ini. Ungkapan mengenai pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik itu sudah nampak begitu familiar. Semua orang, bukan hanya orang Kristen, tahu tentang kebenaran ini. Karena ini adalah ungkapan yang sangat umum. Semua orang tahu bahwa kalau pergaulan baik pasti hasilnya kemungkinan baik. Tapi kalau pergaulannya buruk akan menghasilkan hal yang buruk. Tetapi sayangnya, saudara, apa yang orang-orang Korintus, jemaat Korintus ini tahu, itu tidak dihidupi di dalam hidupnya. Mereka tahu kebenaran itu, ungkapan itu, tetapi mereka tidak hidup dengan cara yang bijaksana dalam pergaulan mereka, saudara. So, dikatakan, saudara, mereka bukannya bijaksana berhati-hati memilih pergaulan, tapi justru mereka terjebak dalam pergaulan yang salah. Orang-orang Korintus memang tidak banyak, saudara, tetapi cukup memberikan pengaruh dan dampak. Orang-orang ini, saudara, yang tidak banyak ini kemudian memberikan diri mereka itu dipengaruhi oleh sekelompok orang yang ada pada waktu itu. Dan di Korintus pada waktu itu ada orang-orang yang kemudian memiliki pengajaran dan pemahaman yang keliru mengenai kehidupan ini, saudara. Mereka mengajarkan ajaran paham yang sesat. Dikatakan bahwa mereka ini mengajak orang-orang jemaat Korintus ini, saudara, untuk percaya bahwa sesungguhnya tidak ada kebangkitan orang mati. Jadi kita nggak usah percaya bahwa ada orang yang kemudian mati dan itu bangkit. Tidak ada kehidupan setelah itu. Hidup ini hanyalah hari ini. Ketika seorang itu sudah mati, maka semuanya selesai. Itu sebab sudah orang-orang ini meyakini bahwa begini. Yang paling penting dalam hidup ini apa? Hari ini. Hidup kita ini cuma hari ini yang paling penting. Dan hari ini hidup kita cuma satu kali. Karena itu bagi mereka, saudara, hidup yang satu kali ini, yang ada sekarang ini, ayo kita nikmati. Dan cilakanya, sudah cara mereka menikmati hidup yang satu kali itu, yang mereka yakini itu, saudara, yang tidak ada kebangkitan itu katanya. Mereka habiskan dengan apa? Kalau sudah baca dalam catatan Paulus dalam ayat-ayat sebelumnya, dikatakan mereka berpesta pora, mereka bersenang-senang, mereka makan-makan dan minum-minum. Orang-orang percaya di Korintus sebagian kecil itu diajak untuk kemudian menikmati hidup secara apa? Hedonis. Orang-orang ini mengajarkan sebuah ajaran hedonisme yang sangat menyesatkan. Saudara, bukankah hari ini ajaran ini juga banyak sekali orang-orang menghidupinya? Oh, hidup ini cuma satu kali kok. Jangan sia-siakan hidup yang satu kali ini. Mari kita nikmati. Karena setelah itu kita selesai. Kalau kita bisa bersenang-senang, senang-senanglah. Kalau kita bisa makan, makanlah sepuasnya. Kalau kita bisa menikmati apapun yang bisa kita nikmati semua itu, puaskan dirimu. Karena setelah kita mati, kita nggak akan bisa nikmati apapun lagi, karena semua sudah selesai. Tapi saudara, sebagai orang yang percaya, kita tidak melihat hidup dengan cara demikian. Kita percaya bahwa setelah kematian itu ada yang namanya kebangkitan. Dan setelah ada kebangkitan, ada yang namanya penghakiman dari Tuhan. Penilaian di hadapan Tuhan, saudara. Nah, saudara, orang-orang ini, orang-orang jemaat di Korintus sebagian kecil ini, celakanya, saudara, mereka percaya dengan ajaran-ajaran yang sesat ini. Nah, celakanya, saudara, mereka menghidupi dengan cara gaya hidup yang sama seperti yang dilakukan oleh kelompok orang yang sesat ini, saudara. Mereka hidup juga secara hedonis. Mereka berpesta pora dan sebagainya. Saudara, melihat fakta itu sebab Paulus merasa begitu jengkel, saudara. Begitu marah. Karena itu Paulus tegur mereka. Paulus bicara, berhentilah disesatkan. Jangan mau kamu itu kemudian diperbudak dengan pemahaman yang salah. Keluar dari pergaulan yang salah itu. Itu kelompok orang yang tidak benar. Karena orang-orang itu mengajarkan sesuatu hal yang sesat dalam hidupmu. Segera keluar dari semua yang salah itu. Karena kalau tidak, maka hidupmu akan ada dalam masalah yang besar. Saudara, jangan salah paham, saudara. Ketika Paulus memberikan nasihat atau teguran ini,
Saudara, tidak berarti kita harus memahami bahwa Paulus itu nggak boleh, artinya kita nggak boleh berteman dengan orang lain. Atau bahkan Paulus mengajarkan kita harus memusuhi orang-orang yang berperilaku buruk. Oh, nggak begitu, saudara. Saudara, Paulus tidak mengajarkan kita, mendorong kita untuk nggak boleh berteman atau memusuhi orang-orang yang berperilaku buruk. Karena saudara, kita bisa berargumentasi bahwa Tuhan Yesus bukankah datang dalam dunia, dia pun mencari orang yang berdosa, saudara. Orang-orang yang berperilaku buruk. Saudara, poin Paulus dalam bagian ini, saudara, bukanlah melarang kita untuk berteman dengan siapapun. Kita boleh dan harus berteman dengan siapapun. Saudara, tetapi firman Tuhan mengajarkan melalui Paulus ini mengingatkan kita harus bijaksana. Kita harus betul-betul tidak boleh sembarangan ketika kita memilih yang namanya pergaulan, pertemanan atau persahabatan dengan orang lain. Karena mereka inilah yang kemudian itu bisa memberikan peran atau sumbangsi yang bisa membentuk kehidupan kita tanpa kita sadari, saudara. Mereka punya potensi bisa membuat kita menjadi baik atau menjadi buruk ketika kita memilih. Kalau pilihan kita jatuh kepada pilihan yang salah, hidup kita pun akan menjadi salah, saudara. Tapi ketika kita milih pilihan yang baik, saudara, maka hidup kita pun akan kemungkinan besar menjadi baik. So itu sebab ada sebuah pepatah klasik bilang begini, saudara. Tunjukkan teman-temanmu kepadaku, dan maka aku akan menunjukkan bagaimana masa depanmu. Dengan kata lain, pepatah ini berkata bahwa aku cukup lihat siapa orang-orang kamu, di mana kamu bergaul, dan aku bisa menemukan masa depanmu itu akan jadi apa. Kalau engkau bergaul sama orang yang suka gosip, sudah jelas masa depanmu akan menjadi orang yang tukang gosip. Kalau engkau bergaul sama orang tukang judi, maka akan kemungkinan besar masa depanmu akan menjadi penjudi. Kalau kamu bergaul dengan orang-orang yang suka dugem, maka masa depanmu akan menjadi seperti itu sama, saudara. Saudara, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Tapi pergaulan yang baik akan membentuk kehidupan yang lebih baik juga, saudara. Itu sebab saudara penulis Amsal juga berkata hal yang sama. Kalau saudara baca dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat ke-20, saudara Amsal juga memberikan nasihat yang mirip, saudara. Dikatakan, siapa yang bergaul dengan orang bijak, dia menjadi bijak. Tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang, saudara. Saudara, dalam beberapa terjemahan dikatakan bukan hanya malang, saudara. Tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal, dia akan menjadi hancur, saudara. Destroy, dihancurkan, saudara. Saudara, pagi hari ini saya tidak tahu bagaimana pergaulan saudara, pertemanan saudara, siapa teman-teman saudara, pada siapa saudara menghabiskan banyak waktu dalam lingkungan sosial saudara. Saya hanya ingin menyampaikan satu hal yang penting hari ini melalui firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus dalam 1 Korintus 15:33 ini. Hati-hati ketika kita bergaul, saudara. Bukan berarti tidak boleh berteman, tapi hati-hati ketika kita memilih orang-orang yang mau kita bergaul, saudara. Karena saudara, teman-teman inilah yang kemudian nanti memberikan peran, memberikan sumbangsi, membentuk kehidupan kita. Sekali kita salah, semua hancur, saudara. So pilihlah teman, saudara, bukan hanya sekedar dia itu baik. Pilihlah teman yang juga benar. Kenapa, saudara? Karena teman yang baik itu belum tentu benar kadang-kadang. Tetapi teman yang benar sudah barang tentu adalah teman yang baik. Karena teman yang benar itu akan membawa kita kepada jalan yang benar. Teman yang benar itu tidak mungkin mengarahkan kita kepada suatu hal yang salah, yang sesat, yang mematikan hidup kita, saudara. Dia tidak akan membawa kita ke dalam jurang yang kehancuran. Teman yang benar adalah teman yang ketika dia tahu bahwa kita salah, saudara, dia akan mengingatkan kita. Dia tidak akan sungkan-sungkan menasehati kita dan bahkan menegur kita. Sekalipun apa yang dia lakukan itu membuat dia menjadi nampak tidak baik di mata kita. Tetapi karena kasihnya, seorang teman yang benar adalah seorang teman yang tetap memilih untuk melakukan apa yang baik demi temannya yang lain, saudara. Saudara, mari hari ini, saudara, apa yang firman Tuhan ingatkan pada kita bijaksana. Nah, hari ini di luar sana ada banyak sekali orang yang bisa memberikan pengaruh yang baik maupun yang buruk. Dan kabar buruknya sudah terlalu banyak di luar sana akan memberikan pengaruh yang buruk kepada kita. Itu sebab firman Tuhan katakan hati-hati. Seorang yang bijaksana, ya akan bergaul dengan orang yang bijaksana. Tapi seorang yang berteman dengan orang yang bebal, dia akan menjadi malang. So kiranya Tuhan menolong kita untuk sungguh-sungguh selektif memilih teman.
dan sungguh-sungguh mendoakan siapa yang kepadanya kita akan menjadi teman, saudara. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk renungan pagi hari ini. Biarlah apa yang kami renungkan itu boleh menolong kami, mengingatkan kami betapa pentingnya teman dan pergaulan. Ampuni kami kalau kami mungkin saat ini salah berteman, salah bergaul. Tapi bila kami hari ini boleh mulai bijaksana, hati-hati, supaya kami tidak jatuh dalam lubang yang salah, yang menyesatkan hidup kami, yang mematikan kami Tuhan. Tuhan berkati aktivitas kami selanjutnya, apapun yang kami akan lakukan Tuhan tolong kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh Tuhan, bukan hanya mencari teman yang baik, tapi bisa menjadi teman yang baik bagi banyak orang. Kami bisa memberikan pengaruh yang baik juga bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Saudara, sekali lagi kita naikkan pujian yang tadi dengan penuh ungkapan syukur kepada Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, pengorbananmu lebih dari apa yang pernah kami pikirkan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sama-sama. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Saudara, sekarang kita akan sama-sama masuk dalam doa-doa syafaat kita. Kita mau naikkan beberapa pokok doa syafaat kita kepada Tuhan, saudara. Dan mari kita pertama-tama, saya mengajak kita untuk sama-sama menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukurlah untuk apapun yang sudah Tuhan lakukan, yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupmu, apapun yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu dan hidup saya. Mari kita sama-sama bersyukur, saudara. Mungkin itu untuk kesehatan, untuk keluarga, untuk apapun yang saudara rasa sudah perlu untuk naikkan ucapan syukur. Mari kita sama-sama kita naikkan ucapan syukur kita, saudara, kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk banyak hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami sadar Tuhan bahwa hidup kami boleh ada itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami bukan orang yang hebat, bukan orang yang kuat, kami lemah, kami terbatas, kami sangat fana Tuhan. Tapi kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami boleh bertahan, bahkan di tengah-tengah situasi pandemi hari ini Tuhan, kami tahu itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan masih berikan bagi kami, meskipun kami bergumul dengan banyak keadaan yang tidak mengenakan, tapi kami tetap bersyukur kami boleh melihat kemurahan Tuhan dalam hidup kami, dalam keluarga kami bahkan. Tuhan menghadirkan orang-orang yang begitu mengasihi kami, yang setia mensupport kami, mendukung kami. Untuk orang tua kami, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak kami Tuhan. Kami bersyukur untuk keluarga yang Tuhan hadirkan bagi kami, yang membawa sukacita yang baru dalam hidup kami. Tuhan, kami terus berdoa juga untuk banyak hal yang sudah Tuhan lakukan. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan izinkan. Kami percaya bahwa dalam proses hidup kami, itu semua adalah bagian untuk membentuk hidup kami menjadi lebih baik lagi Tuhan. Itu sebab kami mau belajar untuk selalu bersyukur dengan apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak mungkin memberikan yang buruk dalam hidup kami. Apapun yang mungkin sulit bagi kami untuk kami terima, kami percaya dalam rencana Tuhan, semua itu adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, sekali kami bersyukur untuk semua hal yang Tuhan berikan, yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Amin. Saudara, yang kedua, saudara, kita mau sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita, Indonesia, saudara. Saudara, sampai hari ini bangsa kita terus bergumul dengan masalah pandemi COVID ini, saudara. Saudara, ada banyak korban jiwa yang sudah jatuh, saudara.
Ada banyak orang yang sudah cukup letih juga dengan keadaan ini karena harus mengisolasi diri dan sebagainya. Mari kita sama-sama doakan supaya masalah ini bisa cepat selesai. Kita doakan segala usaha pemerintah pemerintah sedang lakukan, ya, salah satunya juga pengupayaan vaksin COVID-19 ini, supaya semuanya boleh membuahkan hasil yang baik. Kita doakan semua tim yang bekerja, Tuhan berikan mereka kasih karunia, kesabaran juga, kesehatan yang terbaik. Tuhan menjaga keluarga mereka, Tuhan berikan mereka kekuatan. Mari kita berdoa untuk hal ini, saudara. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, untuk Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan tahu pergumulan kami hari ini paling besar adalah bagaimana kami menghadapi pandemi COVID ini, Tuhan. Tuhan, ini pergumulan kami yang tidak mudah, karena sudah terlalu banyak orang yang kemudian menjadi korban karena COVID ini, Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu, Tuhan, bagi bangsa kami. Tuhan, tolong pemerintah negara kami, Tuhan, yang sedang terus bergumul memikirkan strategi yang terbaik bagaimana mengatasi COVID ini. Tuhan, tolong turut campur tangan setiap agenda, setiap rencana yang mereka coba susun, Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh berkati semuanya itu boleh sesuai di lapangan. Semua boleh mendatangkan kebaikan. Bahkan salah satu usaha yang sedang dilakukan pemerintah adalah pengujian vaksin. Kami berdoa, Tuhan, semoga vaksin ini pun boleh membuahkan hasil yang baik. Dan vaksin ini boleh menjadi alat anugerah Tuhan untuk boleh menolong orang-orang yang bergumul dengan COVID ini, Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan, tim gugus, semua tim-tim yang bekerja di lapangan, yang mereka berjibaku, berusaha untuk boleh menolong orang-orang yang bergumul dengan COVID ini. Tuhan, berikan mereka kekuatan, anugerahkan mereka kasih karunia-Mu, Tuhan. Berikan mereka kesabaran, berikan mereka kekuatan, ya Tuhan. Karena tidak mudah bagi mereka yang berjuang setiap hari melihat begitu banyak orang yang menderita karena COVID ini, Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu, Tuhan, berkati bangsa kami ini, Tuhan. Tolong, Tuhan, di dalam nama-Mu, Tuhan, kami berdoa, Tuhan Yesus. Amin. Soal yang ketiga, mari kita juga mau sama-sama berdoa tetap untuk bangsa kita. Kita mau doa untuk keadaan ekonomi bangsa ini, saudara. Saudara, kita tahu bahwa hari ini bangsa-bangsa di dunia sedang bergumul dengan masalah ekonomi, masalah resesi. Dan hari ini Indonesia pun sedang bergumul dengan masalah resesi ini, Tuhan. Resesi ini. Ada banyak orang yang sedang mengalami pergumulan tidak mudah karena mereka harus kehilangan pekerjaan juga. Ekonomi menjadi lebih sulit, mereka sulit untuk usaha dan sebagainya. Kita doakan supaya Tuhan boleh turut campur tangan. Kita doakan untuk Presiden dan seluruh jajarannya, kabinetnya yang sedang mengupayakan bagaimana mengatasi persoalan ekonomi ini. Kita doakan apapun keputusan yang diambil, biarlah itu boleh menolong bangsa ini berjalan dengan lebih baik lagi. Kita juga doakan untuk keputusan yang baru berapa hari diambil oleh pemerintah kita tentang undang-undang cipta kerja ini. Kita doakan semoga undang-undang ini betul-betul undang-undang yang terbaik. Kalaupun ada yang keliru, mari kita doakan supaya semuanya itu boleh dibenahi pada waktunya, Tuhan. Kita sama-sama berdoa untuk pergumulan bangsa kita ini secara untuk ekonomi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa, Tuhan, untuk keadaan ekonomi negara kami. Tuhan, Kau tahu bagaimana bangsa ini bergumul dengan kesulitan ekonomi yang tidak mudah. Hari ini angka kemiskinan semakin meningkat, ada banyak orang kehilangan pekerjaan, ekonomi sulit, untuk berusaha sulit, semuanya sulit, Tuhan. Hari ini ada banyak toko-toko sudah tutup, ada banyak orang-orang yang harus kemudian di PHK dan sebagainya, Tuhan. Tuhan, kasihan bangsa kami, Tuhan. Tuhan, tolong Presiden dan semua jajaran kabinet, bahkan pemerintah, Tuhan, supaya boleh memikirkan terobosan ekonomi yang terbaik untuk bangsa ini. Tuhan boleh menolong supaya berikan mereka hati yang peka untuk boleh melihat apa peluang yang cocok, yang sesuai dengan keadaan bangsa kami ini, Tuhan. Tuhan, tolong, Tuhan, kami berdoa biar setiap keputusan yang diambil bersungguh-sungguh adalah keputusan yang terbaik karena kepentingan rakyat yang ada di tengah-tengah bangsa ini, Tuhan. Kami berdoa juga untuk beberapa waktu yang lalu sudah diambil keputusan tentang undang-undang cipta kerja. Tuhan, tolong, meskipun ada banyak kontroversi, Tuhan, ada banyak polemik, Tuhan, kami berdoa biar undang-undang ini boleh menjadi undang yang baik untuk kesejahteraan banyak orang, Tuhan. Kami berdoa, kalaupun ada yang salah, yang keliru, Tuhan, tolong sadarkan dan kami bisa perbaiki semuanya, Tuhan. Tuhan, berkati, Tuhan, berikan kepekaan kepada pemerintah kami supaya boleh sungguh-sungguh, Tuhan, untuk boleh memikirkan kesejahteraan banyak orang, rakyat di seluruh Indonesia ini, Tuhan. Tuhan, berkati, Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan boleh turut campur tangan dan pulihkan keadaan ekonomi kami ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur, Tuhan. Amin. Saudara, yang terakhir kita berdoa bersama-sama untuk gereja kita. Kita mau berdoa untuk sama-sama untuk saudara-saudara seiman kita. Kita bersyukur sampai hari ini Tuhan masih tetap menjaga kita. Kita mau berdoa untuk rekan-rekan kita yang bukan hanya ada di Kelapa Gading, tapi yang ada di Solo, Kerawang.
Kita berdoa supaya Tuhan boleh terus kuatkan dan teguhkan iman kita. Mampukan kita untuk boleh tetap berdiri sebagai anak-anak Tuhan yang punya pengharapan, yang bisa menjadi berkat di tengah-tengah kondisi yang sulit ini. Dan kita boleh membawa nama Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan di tengah-tengah dimanapun kita berada. Kita doakan untuk gereja-gereja kita, beberapa yang sudah melakukan ibadah onsite, supaya Tuhan yang boleh menolong, Tuhan turut campur tangan. Teman-teman kita di Solo sudah onsite, teman-teman akan di Kerawang akan onsite. Tuhan yang boleh menjaga, memberkati mereka, jauh-jauhkan daripada yang segala yang jahat. Dan kita doakan untuk Kelapa Gading juga, untuk pergumulan di tengah-tengah tempat kita, gereja Kelapa Gading, supaya Tuhan boleh turut campur tangan dalam segala hal. Mari kita sama-sama berdoa untuk hal ini, saudara. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja kami, Tuhan. Kau tahu pergumulan gereja kami. Kami bersyukur sampai hari ini, Tuhan, Kau masih menjaga gereja kami dalam tengah-tengah situasi kondisi yang sulit, yang kadang kami tidak mengerti apa yang harus kami lakukan, Tuhan. Tapi Tuhan selalu menuntun kami satu langkah demi satu langkah dan berjalan sampai hari ini, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kekuatan, Tuhan masih memberikan kami kesehatan, dan kami terus berdoa Tuhan, biar sungguh Tuhan yang boleh menolong saudara-saudara kami yang ada di Kelapa Gading, Kerawang maupun di Solo. Tuhan terus kuatkan dan teguhkan iman kami, biar kami boleh menatap kehidupan kami dengan pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Dan biar sungguh Tuhan dalam keadaan kami yang terjepit pun kami boleh tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Kehadiran kami, gereja kami boleh sungguh-sungguh dirasakan oleh banyak orang di sekitar. Kami boleh menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan, boleh menyatakan Tuhan yang hidup di tengah-tengah sekitar kehidupan kami, Tuhan. Tuhan berkati Tuhan teman-teman yang sudah melakukan ibadah onsite, teman-teman di Solo, teman-teman di Karawang. Tuhan yang boleh menjaga mereka, jauhkan dari segala yang jahat, Tuhan. Tuhan berikan mereka tetap kekuatan kesehatan yang terbaik. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kelapa Gading, Tuhan boleh menolong, Tuhan yang boleh memberkati semua perencanaan kami, Tuhan ke depan, supaya Tuhan berikan kami hikmat, para pemimpin juga untuk boleh memikirkan langkah yang terbaik, apa yang harus kami lakukan bagi gereja kami ke depan, Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu turun atas setiap kami, ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, ini doa kami, Tuhan, ini sembahyang kami. Kami tahu satu hal, Tuhan, dalam hidup kami, Tuhan yang punya hidup kami, Tuhan yang berkuasa, berotoritas atas hidup kami. Itu sebab Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan, kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kami percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi, semua itu pasti mendatangkan kebaikan bagi kami. Tolong Tuhan, mampukan kami untuk boleh melihat dengan kacamata iman, berjalan dalam kacamata iman, dan memberikan kekuatan bagi kami supaya kami boleh sungguh-sungguh tetap yakin bahwa Tuhan, Kau Allah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu selalu ada bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh datang kepadamu, kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami boleh belajar firman-Mu, kami boleh berseru kepadamu, Tuhan. Biar sungguh Tuhan, Kau yang boleh dengar, Kau yang boleh kemudian jawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah nama-Mu terus ditinggikan dan dimuliakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dalam nama-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Doa pagi selesai. Saudara selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara.